Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya kalian para wanita menetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah. Poin yang pertama, waqarna fi buyutikunna. Waqarna dalam bahasa Arab diambil dari qaror, yaitu menetap. Ya, ini menjelaskan bahwasanya asalnya wanita muslimah betah di rumahnya. Karena wanita muslimah punya tugas berat di rumah. Ya. Harus mengurus anak-anaknya, ini yang merupakan buah hatinya. Ya, harus mengurus suaminya, ya. Rumah tangganya harus dibina menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Dia pun harus beribadah di rumahnya. Dia ada waktu untuk salat duha, dia ada waktu untuk baca Quran. Ya, hukum asalnya seorang wanita menetap di rumah. Kalau sampai seorang wanita betah di rumah, ini ciri-ciri wanita salehah. Betapa bahagia kalau kita mendengar istri kita mengatakan, "Aduh, saya pengen di rumah aja, enggak pengen ke mall." Masya Allah, bahagia. Luar biasa. Saya enggak ke mall. Enggak, Abi. Di rumah lebih betah, alhamdulillah. Ini kebahagiaan luar biasa ya. Ya. Tapi kalau sebaliknya, Mas, bosan di rumah, bete apalah anulah, boring lah apa. Mau kemana? Ke mall. Emang di mall ada obat pusing? Iya, kalau pergi ke mall, lihat macam-macam jadi hilang pusingnya. Ya. Yang pusing siapa? Suaminya. Ya. Jadi wanita pada asalnya berusaha untuk tidak tampil di hadapan lelaki. Mohon maaf ibu-ibu, ini nasihat berat tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya wanita di rumah tidak sering keluar rumah. Dia boleh keluar rumah, tidak dilarang kalau ada keperluan. Ikut pengajian misalnya, ziarah silaturahmi misalnya, ya. Ada keperluan ke pasar sesekali. Ini enggak ada masalah. Tetapi hukum asal di rumah. Hukum asal betah di rumah. Hukum asal enjoy di rumah. Hukum asal betah untuk ngurus anak-anak. Hukum asal mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Hukum asal dia pikirkan bagaimana suaminya bisa bahagia. Bagaimana suaminya bisa betah di rumah. Itu hukum asalnya dia seperti itu. Bukan keluyuran sana sini. Hukum asal wanita demikian. Oleh karenanya kalau kita perhatikan syariat, ya, syariat sangat menginginkan wanita kalau bisa jauh dari para lelaki, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Untuk mencegah fitnah yang timbul, agar dia tidak menjadi santapan pandangan para lelaki. Hendaknya dia menjauh dari para lelaki. Contoh dalam salat. Dalam salat, ya. Kata Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf para lelaki adalah yang paling depan. Dan seburuk-buruk saf lelaki adalah yang paling apa? Belakang. Berbeda dengan wanita. Kata Nabi SAW, khairu sufufin nisa, seburuk-buruk saf perempuan tatkala salat adalah awwaluha, yang paling depan. Wa khair, ya sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ya, ini padahal dalam salat. Zaman dahulu Nabi salat tidak ada hijab, tidak ada kain antara saf lelaki dengan saf apa? Wanita. Maka terbaik tatkala sedang salat adalah saf yang paling belakang. Tidak lain hal ini adalah untuk menjauhkan seorang wanita dari lelaki. Percampuran laki dengan wanita itu tidak baik menurut syariat Islam. Ya.